Halo rekan-rekan pengolah data sekalian, nama saya Ahmad Al-Ghifari, dipanggilnya Agi ya. Dan sebelumnya saya sudah membuat video if ya, rumus if. Sebenarnya apa itu sum if ya? Tujuannya buat apa sih ya? Yang paling penting kan tujuan ya. Nah, di sini saya ada data, tabel ya, tabel supplier. Di sini ada merek, kemudian di sini ada quantity ya. Kemudian di sini ada harga beli, kemudian di sini ada total ya. Nah, rumus sum if itu sebenarnya banyak bermacam-macam tergantung tujuannya. Tapi sederhananya adalah misalnya kasus yang pertama ya, bagaimana saya mau tahu jumlah dari nilai yang sama. Misalnya saya mau tahu nih jumlah total ini yang harganya 30.000 itu tuh yang mana aja ya. Kemudian ada kasus kedua, saya mau tahu jumlah total beli ini yang lebih dari 50.000 misalnya, lebih dari 80.000 misalnya. Nah, nanti dia akan merumuskan ya yang nilainya lebih dari yang saya sebutkan tadi, misalnya lebih dari 50.000 itu jumlahnya berapa gitu ya, bisa ditotalin gitu ya. Nah, begitu. Dari kasus pertama, saya mau tahu harga yang 30.000 itu berapa ya jumlahnya ya, sum if ya. Jadi kayak semacam kriteria gitu ya guys ya, kriterianya kan 30.000 guys. Nah, range itu kalian apa ya, blok semua yang ada yang pengen kalian ketahui nilainya. Misal kriteria 30, langsung aja enter ya. Kalau misalnya sum range itu misalnya ada di kasus yang berikutnya nanti ya, saya kasih tahu aja. Kalau ini masih yang sederhana, bisa begini guys ya, bisa begini. $30 atau langsung nilainya aja. Kalau misalnya nggak logika, nilainya aja ya. Ini kan nggak logika ya. Nah, kalau logika bagaimana? Kalau logika harus pakai tanda petik ya. Sum if range-nya, kemudian tanda petik yang kayak tadi saya kasus kedua itu saya mau tahu jumlah yang harganya lebih dari 80.000 ya misalnya. Ini kan lebih dari 80.000, banyak ya guys ya. Begini aja. Pakai dan ya guys ya. Nah, misalnya begitu. Kalau misalnya nggak pakai dan bagaimana? Nggak bisa guys ya. Tuh, dia error. Dia maunya pakai dan, maksudnya tuh bisa kebacanya emang pakai dan gitu ya. Nah, kalau misalnya saya mau yang harganya 80.000 tuh kehitung juga gitu. Tadi kan nggak hitung itu tuh. Yang apa? Sum if yang lebih dari 80.000 itu 80.000-nya nggak kehitung, maksudnya nggak dijumlahin dia ya. Lebih dari sama dengan dan 80.000. Nah, kemudian untuk yang kasus yang rada kompleks ya, saya mau total harga beli itu yang dipasok dari supplier 2 itu berapa ya. Ini kan total ya, total harga beli. Yang dari supplier 3 misalnya itu ada berapa gitu ya. Nah, ini bisa kalian ikuti sum if. Hal yang pertama kalian lakukan adalah bagaimana range-nya. Range itu kalian mau tahu, kalian mau ngambil apa sih ya, di sini kan supplier, berarti di sini range-nya. Nah, begitu. Kemudian kriterianya saya mau supplier 2 misalnya ya, 2. Nah, dari sum range ini dia menjumlahkan ya, menjumlahkan range-nya dari kriteria yang saya pilih ya. Jadi hal yang pertama itu kalian harus memblok semua kriteria yang kalian pilih, kemudian kalian pilih kriterianya, kemudian memblok jumlah yang akan kalian
pilih kriterianya. Misalnya saya mau supplier 2 itu berapa jumlah total harga belinya ya. Nah, ini 20 berapa ini? 240.000 ya. Kalau misalnya saya mau harga beli ini nih di supplier 4 ada berapa ya jumlahnya ya di harga beli ini. Bisa ya. Sama aja kayak tadi. Begini. Supplier ya. Kemudian kalau misalnya kurang paham, di pause atau dipelankan aja ya videonya untuk langsung eksekusi aja di Excel kalian ya. Misalnya saya mau supplier 4 di sini. Nih, sum range di sini. Nah, ada yang penulisannya itu bukan langsung diklik-klik ya. Jadi ini saya mau ngasih taunya gampang aja sih guys. Jadi kayak nggak perlu ribet lagi tuh. Misalnya saya mau yang kayak tadi ini ya, rumus tadi, sum if. Nah, bisa pakai apa ya, kata-kata guys. Bisa pakai misalnya saya mau supplier 3 dengan jumlah begini. Itu bisa guys, cuma kan lama guys ya. Kasus yang ketiga ya, kasus yang ketiga itu saya mau tahu total harga beli buku ya, jenis buku. Jenis buku kan ada, lihat dia ada buku gambar, buku apa lagi? Buku Sindu, buku Kiki. Nah, itu kalau misal banyak ya, kalian mau gimana gitu ya? Jenis-jenis buku kan banyak gitu ya. Nah, kalian harus menggunakan sum if. Gini. Kalian harus tahu range-nya. Range-nya kan ini kan. Yang kalian mau tahu kan ini kan, jenis buku. Begini guys, kalau misalnya dia bacanya dari kanan ya. Maksud tuh buku kan memang harus dari kiri, dari kiri. Kiri ke kanan. Pembatasnya itu bintang, guys. Jadi bintang itu dia bacanya udah dari buku aja, dari kiri ke kanan. Bintang itu batas, jadi nggak ada lanjutannya, misalnya buku gambar, buku ini. Jadi dia membatasi ya, jenis buku aja. Saya mau jenis buku ini berapa harganya, begitu ya guys ya. Nah, tinggal ini aja guys. Nah, kemudian bagaimana kalau kalian mau tahu misalnya ingatnya itu folio kan, misalnya ada kertas minyak, kertas folio, kertas lipat berwarna. Saya maunya kertas folio itu jumlah harganya itu ada berapa ya. Kan folio kan ada di tengah-tengah ya guys ya. Masa ditulis lengkap ya kertas folio terus juga ada 70, 745. Nah, kalau misalnya folionya aja kebacanya begini ya. Maksudnya tuh yang ada folionya dia ngebaca ya. Itu bagaimana? Nah, sama aja, cuma bedanya dia ini ya guys ya. Ini kan kriterianya langsung ditulis ya. Membatasi di tengah-tengah, guys. Nah, tanda petik bintang folio bintang tanda petik. Jadi dia batasnya emang folio gitu ya. Sum range-nya misalnya ini ya, saya mau tahu jumlahnya berapa, jenis kertas folio itu. Nah, begitu ya. Kalau misalnya saya mau tahu ya jenis kertas folio yang ukurannya 45 atau kertas A4 yang ukurannya 60, itu bagaimana guys ya? Kita pakai sum if. Range-nya biasa aja. Kemudian ini guys, bintang ya, A4 60. Nah, tuh dia 100.000 ya guys ya. Nah, kalau misalnya saya mau ya, saya mau buku gambar buku gambar itu berapa ya? Ya gampang aja guys ya. Kriteria buku gambar itu dia ini ya, dari gambar ya, gambar bintang dulu jangan lupa,
gambar. Nah, di sini guys ya. Di sini masalahnya. Di sini kan ada beberapa karakter lagi guys ya. Ini karakternya ada 2. Kalau misalnya ada banyak, kalian tinggal ditulis aja tanda tanya. Jadi tanda tanya itu kayak misalnya karakter guys ya. Ini kan karakter ada 3 nih, spasi juga ada karakter. Jadi memang bisa ya. Bisa kalian tulis lengkap, misalnya A4, A3. Tapi ini kan ada A3 ya guys ya. Ya kalian ambil yang pembatasnya di sini, di kiri, digambar, kemudian kesananya kanannya itu kalian pakai tanda tanya ya. Nah, begitu. Jadi selebihnya itu karakternya ada 3 ya. Ya, 48 ditambah 30, 78 ya guys ya. Nah, begitu guys ya untuk sum if ya. Kalau misal kalian masih nggak ngerti, kalian tonton videonya pelan-pelan ya, dan langsung eksekusi aja di latihan yang saya berikan ya. Di sini ada latihan sum if ya, buat kalian yang mau tahu jumlah misalnya beberapa kriteria. Ini saya udah buatkan, kalian tinggal kerjain aja, kemudian kirim di email agiajaia@gmail.com ya. Di sini kalian nanti tulis ininya aja ya, di rumus-rumusnya. Ini saya udah ada soalnya di sini. Kalau misalnya kadernya ini bagaimana ya? Ini kan kepotong ya. Ini nggak kepotong sih guys. Begitu. Kalau misalnya itu ya tinggal klik aja tuh. Kalian udah bisa lihat ininya ya. Soalnya kayak gini, ini jumlahkan ya, harganya berapa ya. Begitu guys ya untuk sum if. Saya dijadikan satu video karena sum itu memang banyak. Dan saya mau video tutorial yang lainnya juga itu kebagian guys, jadi nggak terpecah-pecah gitu ya. Sum if, sum ifs ya banyak ya. Nanti saya berikan tutorial yang lainnya juga. Oke, sekian dari saya, semoga ini bermanfaat untuk kalian ya, dan jangan lupa subscribe. Terima kasih, sampai jumpa.